Sebelum mulai membuat sesuatu dengan Tailwind, saya sangat menyarankan teman-teman melihat sekilas apa aja yang ditawarkan oleh Tailwind secara konsep dan untuk membuat teman-teman lebih familiar meskipun tidak harus dihafalkan. Saya pribadi tentunya belum menghafal semua yang ada di sini, tapi tujuan dari Tailwind itu sendiri agar kita bisa menggunakannya secara intuitif. Jadi jangan heran kalau teman-teman nanti bisa dengan mudah menebak atau menggunakan nama-nama yang ada pada Tailwind secara alami. Nah, saya akan skip tentunya di sini untuk membaca dokumentasinya. Teman-teman bisa melakukan itu sendiri. Sekarang yang akan saya lakukan adalah mencoba langsung menggunakan Tailwind CSS. Dan di sini korban websitenya adalah website homepage dari Sekolah Coding. Kita akan coba membuat halaman homepage dari Sekolah Coding, paling nggak bagian landingnya aja yang kelihatan ini aja. Kita akan menggunakan Tailwind untuk membuatnya. Nah, ini sendiri tidak dibuat dengan Tailwind. Kita akan coba menggunakan si CSS framework baru ini. Di sini saya akan menyiapkan untuk elemen HTML-nya. Kita akan punya div, lalu di dalamnya akan ada navigasi, dan nanti akan ada section untuk yang di bagian bawahnya yang kita lihat di sini. Untuk dari div-nya sendiri, si Tailwind punya kontainer dan kita bisa memberikan si kontainernya ini yang punya lebar secara otomatis. Jangan lupa kalau teman-teman mau tahu setiap ada nama yang teman-teman mau cari, bisa teman-teman klik Ctrl K atau Command K di sini, misalnya kontainer. Nanti di dokumentasinya bisa memperlihatkan dengan lengkap di sini apa sih sebenarnya fungsi dari kontainernya ini dan apa aja opsi-opsi yang bisa kita masukkan. Nah, misalnya kalau saya mau membuat kontainer dengan jarak seperti ini dan dia langsung berada di tengah, di Tailwind kita hanya butuh memasukkan MX Auto. MX Auto sendiri ini artinya adalah margin secara horizontal. Nah, jadi kalau teman-teman belajar matematika biasanya kita punya grafik Y dan juga X, di mana Y adalah garis ke atas dan X adalah garis ke bawah. Di Tailwind kita akan banyak menggunakan istilah ini, misalnya untuk margin, MX berarti margin horizontalnya. Lalu kalau ada MY berarti margin vertikal atau margin ke atasnya. Nah, kalau contohnya di sini MX Auto berarti margin secara horizontal dan otomatis. Artinya dia akan membuat otomatis dia berada di tengah. Untuk navigasinya, sekarang teman-teman akan butuh gambar. Untuk gambar logonya, silahkan teman-teman ambil logo apapun yang teman-teman mau. Dan kita punya dua bagian pada dasarnya kalau di Sekolah Coding ini. Kita punya bagian kiri dan juga bagian kanan. Saya akan simpan dulu di dalam div right dan div left. Sorry, harusnya left dulu baru right. Nah, sekarang untuk di Tailwind-nya, untuk membuat dia menjadi sebuah navigasi yang sejajar seperti Sekolah Coding, kita cuma cukup memasukkan kelas flex. Dia akan menjadi flex pada CSS, namanya juga flexbox. Lalu di div-nya kita bisa memberitahu kalau si navigasinya ini saya mau beri jarak atau kita beri justify between. Setelah di justify between, teman-teman ngelihat di sini, dia akan mengambil jaraknya. Lalu kita juga bisa memberitahu kalau mau jarak di atasnya empty, artinya adalah margin top atau margin dari atas. Berarti yang lainnya kalau kita udah tahu ini empty berarti ada margin bawah atau margin bottom, pakai MB, margin right, margin left. Tapi saya hanya akan menggunakan margin top, di mana margin topnya untuk pemberian angkanya sebenarnya cukup bervariasi pemberian angka di Tailwind. Sebagai contoh, kalau teman-teman mau ngelihat margin di sini, di opsinya ini teman-teman bisa ngelihat berapa sih sebenarnya fungsi aslinya. Saya akan mengira-ngira aja. Teman-teman bisa ngelihat spesifik kalau teman-teman mau. Saya akan mengira-ngira. Misalnya saya akan pakai angka 10 di sini untuk memberi jarak dari dia atas ke bawah. Berikutnya kita akan punya logo dan juga sebuah input form di sini pencarian di bagian sebelah kirinya. Kita akan punya logo. Logonya saya udah masukkan. Kita tinggal ambil dari publiknya, silahkan teman-teman save dulu, tentu boleh pakai logo dan gambar apa aja, nggak harus dari yang di Sekolah Coding. Saya akan masukkan dari public, tergantung lokasi teman-teman nyimpennya. Untuk mungkin besarnya 50 aja, dan yang kedua untuk input search-nya ada di sini.
Ini dia untuk search-nya sendiri, karena si Tailwind ini kalau teman-teman baca dari dokumentasinya, dia ada yang namanya pre-flight di base styles-nya. Pre-flight ini adalah seperti reset CSS atau beberapa settingan CSS awal yang diberikan oleh Tailwind. Nah, di sini untuk formnya sendiri kita nggak lihat karena dia sebenarnya inputnya menjadi tidak terlihat di sini untuk input form search-nya. Nah, saya akan lanjutkan dulu untuk agar dia bisa terlihat. Mulai kita bisa lihat di sini, dia di sini sepertinya terlalu di atas. Kalau di flex-nya kita bisa atur items-nya menjadi items center seperti ini, agar dia benar tepat di tengah dengan sejajar dengan item lainnya. Lalu kembali ke image-nya itu sendiri, saya bisa memberi background di kelasnya. Background gray 200 misalnya. Nah, teman-teman ngelihat di sini sekarang jadi terlihat untuk input search-nya, tapi seperti sebelumnya kita harus membuat dia menjadi flex agar dia bisa sejajar ke samping seperti ini. Nah, tentu kita nggak perlu tingginya seperti ini. Yang kita perlu beritahukan pertama untuk jaraknya. Saya mau ada sedikit jarak ke left-nya, margin left. Kita bisa ngira-ngira misalnya sekitar 5. Silahkan teman-teman atur sendiri berapa yang teman-teman mau. Untuk tingginya bisa kita atur dengan atribut items center pada flex-nya agar dia otomatis di tengah seperti ini. Bagus sekali. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan kalau misalnya mau ada padding di sini. Padding itu jarak antara teks dengan batasnya. Kalau di sini kalau saya lihat sebenarnya saya mau untuk jarak vertikalnya aja itu mungkin cuma butuh 1. Seperti ini sudah cukup. Bagus sekali. Kita bisa lanjut sekarang untuk ketiga navigasinya di kanan. Saya nggak akan bikin efek hovernya dulu. Kita akan bikin di sini untuk ketiga navigasinya. Ini ketiga teks dasarnya. Lalu untuk kelasnya sendiri, kita akan berikan langsung di ketiganya. Untuk marginnya kita bisa jarak untuk antar navigasinya saya beri jarak ke kiri. Lalu kita berikan warnanya. Di sini untuk pemberian warna pada Tailwind kita bisa menggunakan teks dash warnanya dash kira-kira untuk gradasinya sendiri saya akan ambil sekitar 900 mungkin. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Itu dia untuk navigasi awalnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian bawahnya. Kalau kita ngelihat di sini sekilas mirip seperti di atas, kita akan punya 2 kolom atau 2 bagian di sini. Berarti kita asumsikan kita akan menggunakan flex, di mana yang bagian ini kita bikin di tengah dan yang satunya ada div yang akan kita berikan shadow dan nanti dalamnya bagian detailnya bisa kita lihat langsung. Teman-teman silahkan copy paste kalau mau copy paste teksnya. Teman-teman udah bisa ngeliat di sini untuk lebarnya mungkin tidak terlalu mirip tapi teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan lanjut dulu ke bagian sectionnya. Apa yang kita butuhkan di section ini? Yang pertama kita sudah sepakat kalau dia mau kita bikin flex. Lalu untuk margin topnya saya akan berikan 10 kurang lebih. Di mana di dalamnya akan ada sebuah div atau akan ada 2 div. Di mana div yang kedua saya akan berurut aja dari div yang pertama dulu. Di div yang pertama kita mau kelasnya dia teksnya jadi center dan berikutnya kita bisa memberikan lebarnya. Untuk pemberian lebar sendiri pakai kata kunci W atau width-nya cukup banyak variasi width yang ada di bagian ini. Saya akan pakai yang lebih gampang untuk mengira-ngiranya. Saya akan pakai misalnya 4/6 di sini. Width 4/6 ya. Nama kelas ini valid bisa kita pakai. Width 4/6. Lalu untuk paddingnya karena kita ada jarak di dalamnya kurang lebih saya akan berikan 2. Dan silakan teman-teman copy paste teks yang ada sebelumnya di mana teks ini untuk H1-nya. Lalu yang di bawahnya untuk H2-nya. Teman-teman juga boleh pakai lorem ipsum kalau tidak mau pakai ini. Untuk H1-nya, untuk mengatur agar dia lebih besar di Tailwind kita bisa pakai teks. Lalu ukurannya langsung, misalnya 4 kali extra large di sini. Dan
untuk detailnya kita bisa memberikan dia juga jarak antara atas bawahnya sekitar 2 mungkin marginnya. Selanjutnya untuk H2-nya saya bisa mengganti warnanya agar mirip dengan aslinya, kurang lebih teks warna abu-abu. Di sini teks warna, lalu angkanya di sini 50, 100 dan kelipatan 100 lainnya dari terang ke gelap. Nah, saya akan ambil sekitar 400 mungkin. Kita lihat dulu hasilnya. Baik sekali, sudah cukup mirip. Kalau teman-teman ngelihat di sini dengan aslinya, ini ukurannya, jarak antara atas bawahnya, warnanya pun juga sudah cukup mirip. Saya tinggal menambahkan gambar di sini. Sekali lagi, gambarnya teman-teman boleh pakai apa aja. Saya akan pakai yang udah saya download sebelumnya. Untuk gambar komputernya, width-nya mungkin sekitar 250 aja. Nggak usah terlalu banyak seperti ini. Tapi teman-teman lihat di sini, dia masih di sebelah kiri. Kita bisa bikin kelasnya menjadi blok untuk gambarnya, dan kita bikin marginnya otomatis di tengah, seperti ini. Nah, sekarang untuk kolom yang di sebelahnya, ini dia untuk sistem login atau formnya di sini. Kita ngelihat di sini ada shadow. Karena itu saya akan berikan dia shadow, mungkin sekitar medium. Lalu untuk informasinya kita bisa bikin semuanya di tengah pada defaultnya. Paddingnya mungkin sekitar 5, terus width yang sisanya kalau tadi 4/6, sekarang kita bisa pakai 2/6. Untuk paragrafnya saya akan pakai teks yang kecil, teks small, daftar dengan, ada 2 paragraf di sana, ada juga atau daftar dengan email. Di antara kedua ini kita punya 3 tombol. Kalau kita udah ngelihat 3 tombol yang berderet seperti ini, teman-teman bisa kepikiran untuk menggunakan Flexbox langsung. Tentu ada banyak alternatif lain seperti grid. Saya akan pakai flex saja di sini. Flex untuk mengatur jaraknya kita pakai justify around. Untuk bikin dia, ini teman-teman bisa ngelihat kalau di IntelliSense, justify content space around ini adalah nilai dari properti CSS-nya. Dan untuk margin atas bawahnya bisa saya kasih 2 di sini. Isinya button yang warnanya berbeda-beda, tapi pada dasarnya sama. Karena itu saya akan bikin kerangka dasarnya dulu, baru saya copy paste nanti. Untuk tulisannya berwarna putih, jaraknya dari atas ke bawah. Untuk paddingnya saya akan beri 1, untuk horizontalnya cukup lebar, mungkin 5 atau 6. Bentuknya sendiri dia rounded atau berbentuk sedikit bulat, dengan size-nya bisa rounded juga cukup macam-macam. Saya akan pakai rounded MD di sini. Dan untuk warna yang pertama kalau Google saya akan pakai background red 400. Nah, ini akan saya copy paste. Untuk GitHub dan juga Twitter kita akan pakai menyesuaikan. Kalau nggak salah kita bisa pakainya background gray aja di sini. Lalu untuk blue-nya saya akan pakai mungkin sekitar 500 yang cocok. Nah, nanti silahkan disesuaikan lagi. Tentu aja harusnya saya memberi kelas di sini, bukan dalam atribut href-nya. Baik sekali. Saya lanjutkan untuk form di bawahnya. Ini sudah cukup mirip. Mungkin text size-nya aja teman-teman bisa kecilin dikit. Untuk teksnya kita bisa bikin small mungkin. Di bawahnya masih ada extra small juga, tapi ini sudah cukup. Saya lanjutkan. Nah, ini mungkin sedikit ribet. Kita lihat dulu apa yang saya lakukan di sini dengan aslinya. Kalau di file aslinya dia sebenarnya ada div yang membungkus label dan juga inputnya. Dia harus label dan input agar secara UX ketika user klik di username-nya atau emailnya di sini dia bisa langsung masuk ke inputnya. Jadi saya akan melakukan hal yang sama di sini. Untuk di model baru kita atau di Tailwind-nya saya akan berikan dia form biar lebih sesuai. Di dalam formnya ini mungkin sekarang kita normalize dulu. Untuk teksnya kita bikin dia di left semua sekarang dengan teks left, align left. Untuk jaraknya saya beri di vertikalnya 2. Sekarang sebagai contoh di div-nya ini saya akan bikin background gray sekitar 100 saja mungkin. Lalu dia harus bulat ke cornernya atau ujung-ujungnya. Untuk paddingnya sekitar 2. Lalu khusus untuk jarak padding atas bawahnya saya berikan sekitar 4. Dan untuk masing-masing jarak ke bawah marginnya saya beri 1.
2 juga boleh, nggak ada masalah. Di dalamnya kita punya label dan juga punya input. Agar mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya, kita bisa memberikan di sini label for-nya, kita sambungkan dengan ID-nya, misalnya di sini username, maka kita akan berikan juga ID-nya username di sini. Itu cuma bumbu aja agar ketika klik kita mendapatkan efek yang sama. Yang bagian penting tentu adalah kelasnya di sini. Kita bikin kelas labelnya block, dan untuk warnanya saya beri sekitar 500, dia masih gray di sini. Dan untuk kelas, kalau kita lihat sekarang dulu hasil inputnya, kita udah punya blok tapi inputnya masih terlihat di sini belum tampak bersatu karena si kelasnya harusnya kita bikin transparan agar dia nggak berwarna putih. Untuk width-nya saya akan bikin full dengan width dash full, lalu teksnya saya bikin lebih besar seperti ini. Nah, ini dia yang saya mau. Ketika saya klik, saya bisa langsung ke sini. Nah, tenang aja, nanti ada efek fokus seperti hover, juga ada yang lain. Saya nggak akan bahas di bagian ini dulu, kita akan lanjutkan. Untuk bagian ini, aslinya kita bikin komponen, tapi karena di sini hanya untuk tampilan aja, saya akan masukkan langsung untuk user, email, dan juga password, agar bisa tampil 3 yang bisa kita lihat seperti aslinya. Sisanya tinggal teks dan juga button yang akan kita masukkan sekarang. Untuk buttonnya di sini saya akan coba pakai button langsung, kita lihat apakah ada efek aslinya. Kalau kita pakai daftar, saya udah bisa ngelihat tadi kalau kita punya jarak yang cukup jauh di atasnya, sekitar 2 mungkin. Untuk width-nya kita bikin full, teksnya kita ketengahkan, gambarnya, warnanya, di sini saya akan pakai warna yang tersedia aja, dia nggak akan mirip persis, tapi ini yang tersedia sekarang. Untuk teksnya saya bikin white, lalu untuk jarak paddingnya sekitar 2, dan ukurannya saya akan bikin large agar lebih mudah kita lihat. Yang terakhir saya akan bikin dia rounded, sekitar MD aja atau medium. Seperti ini. Ini dia. Kalau kita lihat sekarang, cantik sekali, saya udah punya. Tinggal satu lagi untuk bumbu tag paragrafnya. Maaf. Saya akan berikan margin top 1. Dan silakan teman-teman copy paste teks yang ada sebelumnya. Berarti kita bikin teksnya menjadi small. Atau ya nggak apa-apa small agar dia sama, seragam dengan yang lain. Dan teman-teman bisa lihat saya tinggal bikin dia text center. Kalau teman-teman mau ngeliat juga versi yang lebih kecilnya lagi, saya akan ganti semua teks yang small pada paragrafnya ini. Kita ganti jadi XS yang saya mau lihat. Di sini juga kita ganti jadi teks XS. Nah, ini dia. Tinggal jaraknya sedikit saya tambahkan sekitar 3 agar berbeda dari yang lain. Nah, ini dia untuk remake dari website Sekolah Coding homepage yang saat video ini direkam. Masih ada sedikit perbedaan, teman-teman bisa ngelihat secara lebar, bisa teman-teman sesuaikan, tapi secara struktur sudah sangat-sangat mirip. Itu dia dasar dari penggunaan Tailwind CSS-nya. Tujuannya memang agar teman-teman familiar apa sih nama-nama atau metode-metode yang digunakan oleh si Tailwind ini.